Saya harap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya. Dan selamat datang kembali di Sergio Get Fit. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas makan gorengan pada saat diet penurunan berat badan. Pastinya ada di antara kalian yang suka makan gorengan, namun masih bertanya-tanya, ketika sedang menjalankan program diet penurunan berat badan, bolehkah kita makan gorengan? Saya tidak bisa menjawab hanya dengan mengatakannya tidak, tapi saya juga akan menjelaskan kenapa gorengan ini dijauhi oleh orang-orang ketika sedang menjalankan program diet penurunan berat badan. Oh iya, tetapi seperti biasa, buat kalian yang baru datang di channel ini, pastikan kalian klik tombol subscribe-nya sekarang juga di bawah ini, dan juga klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di channel ini. Menggoreng makanan dalam minyak adalah metode memasak yang hampir digunakan oleh seluruh orang yang ada di dunia. Entah itu digunakan oleh warung makan, entah itu digunakan oleh restoran cepat saji, entah itu juga digunakan oleh dagang gorengan di pinggir jalan, dan masih banyak lagi. Dan metode menggoreng makanan ini digunakan karena mudah, cepat, dan juga murah. Tetapi dibalik rasa yang enak dari makanan yang digoreng ini, makanan-makanan yang digoreng ini biasanya mengandung kalori yang sangat tinggi, nutrisinya kurang, dan juga tinggi kandungan lemak trans. Dimana jika kita sering mengkonsumsi jenis-jenis makanan seperti ini, itu akan membawa dampak negatif pada kesehatan tubuh kita. Dan mari kita bahas kenapa kalian tidak boleh mengkonsumsi gorengan ketika kalian sedang menjalankan program diet penurunan berat badan. Yang pertama, gorengan tinggi kalori. Kunci dasar dari penurunan berat badan adalah defisit kalori, di mana jumlah kalori yang masuk dalam tubuh kita lebih sedikit dibandingkan jumlah kalori yang keluar dari tubuh kita, atau jumlah kalori yang dibakar oleh tubuh kita. Tentunya strategi yang harus dilakukan oleh para pejuang diet ini untuk menurunkan berat badan adalah tetap bisa makan kenyang, namun jenis makanannya yang diganti dengan makanan-makanan yang lebih bernutrisi dan juga rendah kalori tentunya. Nah, jika kalian makan makanan yang digoreng, tentunya hal tersebut akan mempersulit kalian untuk menurunkan berat badan kalian. Kenapa? Karena makanan yang digoreng sudah pasti jumlah kalorinya lebih tinggi dibandingkan makanan-makanan yang dimasak dengan metode memasak lainnya. Dan kalau kita bandingkan dengan metode memasak lainnya, jenis makanan yang digoreng ini adalah metode memasak yang paling tinggi meningkatkan kandungan kalori pada makanan tersebut. Umumnya makanan yang digoreng akan dibalut tepung terlebih dahulu. Lalu makanan tersebut akan digoreng, dan ketika makanan tersebut digoreng, kandungan air dari makanan tersebut akan hilang dan digantikan oleh minyak yang akan diserap oleh makanan tersebut. Dan sudah pasti hal tersebut akan meningkatkan kandungan kalori dari makanan tersebut. Selain meningkatkan kalori pada makanan-makanan yang digoreng ini juga tinggi akan kandungan lemak trans. Kita ambil contoh, satu kentang dengan berat 100 gram, jika dipanggang kalorinya sekitar 89 sampai dengan 93 kalori. Dan kandungan lemaknya 0. Tetapi jika kentang 100 gram tadi kalian goreng, kalorinya berubah menjadi 319 per 100 gram dari kentang tersebut. Dan juga kandungan lemaknya meningkat menjadi 17 gram. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa makanan-makanan yang digoreng bisa meningkatkan kandungan kalori dan juga kandungan lemak yang cukup tinggi dari makanan tersebut. Dan tidak mungkin juga kalian hanya makan 100 gram, karena itu pasti kurang. Yang kedua, makanan yang digoreng tinggi kandungan lemak trans. Jadi lemak trans ini terbentuk ketika lemak tak jenuh mengalami proses yang disebut hidrogenasi. Proses hidrogenasi ini bisa terjadi ketika minyak dipanaskan pada suhu yang tinggi ketika memasak. Tetapi industri makanan juga sering menghidrogenasi lemak atau membuat lemak trans buatan. Dilakukan dengan menambahkan zat hidrogen pada minyak sayur maupun minyak goreng, yang tujuannya adalah meningkatkan rasa dari makanan tersebut dan membuatnya lebih awet. Dan proses ini mengubah struktur kimiawi lemak, di mana membuat tubuh kita kesulitan untuk memecahnya, yang jika kita konsumsi secara terus-menerus akan memberikan efek yang negatif pada kesehatan tubuh kita. Dan faktanya, lemak trans buatan ini bukan hanya memberikan efek yang negatif pada kesehatan tubuh kita, tetapi juga mampu meningkatkan risiko dari berbagai macam penyakit, seperti penyakit jantung, kanker, obesitas, dan juga diabetes tipe tertentu. Jadi contohnya ketika kita memakan atau kita membuat makanan dengan cara menggoreng, ketika kita memanaskan dengan suhu tinggi minyak tersebut, itu sudah menghasilkan proses hidrogenasi yang akan menghasilkan lemak trans pada makanan yang akan kita makan. Dan minyak goreng yang kita gunakan sendiri sudah ditambahkan zat hidrogen dan juga sudah mengandung lemak trans. Jadi bisa kalian bayangkan kandungan lemak transnya menjadi double. Apalagi jika menggunakan minyak yang sudah digunakan berkali-kali.
Jadi lemak trans buatan ini memang efek negatifnya sangat banyak sekali untuk kesehatan tubuh kita dibandingkan lemak trans alami yang terdapat pada daging, susu, dan juga keju. Karena makanan-makanan yang digoreng ini banyak memberikan efek negatif pada kesehatan tubuh kita, ada baiknya kita menghindari makanan-makanan yang digoreng atau kita tidak mengkonsumsinya sama sekali ketika sedang menjalankan program penurunan berat badan. Di samping alasan kesehatan tadi dan meningkatkan risiko dari berbagai macam penyakit jika dikonsumsi secara terus-menerus, itu juga akan mempersulit program kalian untuk menurunkan berat badan. Yang perlu kalian pahami adalah, ini bukan berarti kalian tidak boleh mengkonsumsi gorengan sama sekali. Yang saya maksud di sini adalah kalian harus membatasinya atau kalian benar-benar tidak memakannya ketika kalian sedang menjalankan program penurunan berat badan. Sekali lagi ya, ketika kalian sedang menjalankan program penurunan berat badan. Atau mungkin ada di antara kalian yang benar-benar ingin merubah lifestyle kalian total, kalian juga bisa tidak mengkonsumsi gorengan. Namun itu sangat sulit sekali dilakukan dan perlu dedikasi yang tinggi. Dan jika kalian ingin mendapatkan hasil dari program yang telah kalian buat untuk menurunkan berat badan, saran saya adalah kalian menghindari makan gorengan terlebih dahulu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan video ini. Dan jika kalian ada pertanyaan lainnya seputar fitness yang mungkin saya bisa membantu untuk menjawabnya, kalian bisa DM saya di Instagram @sergiogefit. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.